di dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali di RHI, Renungan Hari Ini. RHI, Renungan Hari Ini bersama saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, semoga Tuhan tetap memberkati dan menyertai meski hidup kita penuh dengan pergumulan dan banyak persoalan. Tapi jangan hilang harap karena Tuhan setia menyertai kita. Nah, saat ini kita akan belajar tentang satu poin penting sebagai orang yang beriman, yaitu tentang berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Berdasarkan kesaksian Mazmur 112 ayat 1 sampai dengan 7. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Tentu saudara, takut tidak sama dengan takut dalam arti umum. Saya tidak berani naik pesawat. Saya tidak berani malam-malam pulang sendiri lewat itu gang yang sepi itu. Saya tidak berani menjawab karena saya tidak pandai berbahasa Inggris. Saya tidak berani untuk mengkritik dia, apalagi usul-usul karena dia itu orangnya kejam. Saya tidak berani. Bukan itu. Bukan itu. Takut bukan dalam arti itu. Takut adalah wedi asih dalam bahasa Jawa, yaitu sikap hormat kepada Tuhan yang diwujudkan dalam kehidupan yang dilandasi oleh iman. Baik, saudara-saudara, kita siapkan berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Mazmur 112 ayat 1 sampai dengan 7. Mari kita siapkan diri kita menghayati firman ini. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang yang benar, pengasih dan penyayang, orang yang adil, mujur, orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Demikian Mazmur 112 ayat 1 sampai 7, yang berbahagia barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan setiap hari. Puji Tuhan, saudara. Cinta RHI yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Ini statement awal yang penting. Pertama, haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan Yahweh. Terpujilah Dia, Allah kita. Dan berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu memiliki penanda. Penandanya yang utama adalah disebutkan di ayat 1, suka pada segala perintahnya. Nah, sebagai orang beriman, kita diajari untuk takut pada Tuhan, untuk menyembah Tuhan, bukan takut pada aturan, bukan takut pada agama lalu menyembah agama, tapi menyembah Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, di dalam iman Kristen yang diajarkan adalah bagaimana orang mendengar suara Tuhan, taat pada perintahnya di dalam Alkitab sebagai firman Tuhan, dan bukan pada ritual-ritual syariat-syariat. Jadi,
Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Berarti, satu, orang itu suka membaca, merenungkan, dan menjalani segala perintahnya. Itu yang dimaksud takut akan Tuhan. Akibatnya orang yang takut akan Tuhan, saudara, disebutkan anak cucunya diberkati, perkasa di bumi. Lalu yang kedua, disebutkan pada ayat berikutnya, harta dan kekayaan dalam rumahnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang takut akan Tuhan. Tuhan selalu memberkati, ya dan amin. Tuhan tidak akan membiarkan orang yang takut akan Dia menghadapi sengsara. Juga ketika di dunia. Maka anak cucunya diberkati, harta kekayaan ada di dalam rumahnya, dan kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Hebat. Itulah orang yang takut akan Tuhan. Bahkan ditegaskan pada ayat seterusnya, di situ, di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang benar, orang yang dibenarkan Tuhan, orang yang diberkati, dan orang yang takut akan Tuhan dikatakan di sini ada terang, ada terbit terang di dalam gelap. Mungkin dia seperti kita menghadapi banyak kesulitan. Bahkan kadang-kadang kita juga sakit. Kita bergumul dengan banyak persoalan, dengan bisnis, dengan mungkin urusan-urusan di pekerjaan kita. Kita juga tidak bisa lepas dari masalah-masalah keluarga kita. Nah, kita juga punya persoalan dengan kesehatan kita dan macam-macam. Tapi yang asik adalah orang yang takut akan Tuhan, orang yang benar, orang yang mendengarkan perintahnya, dikatakan ada terbit terang ketika dia ada dalam gelap. Artinya Tuhan menyertai. Tuhan pengasih dan penyayang. Dan mujurlah orang yang menaruh belas kasihan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pertanyaannya, apakah saya dan saudara termasuk orang yang takut akan Tuhan? Orang yang beragama iya. Orang yang Kristen, agama Kristen maksudnya iya. Tapi apakah saudara dan saya orang yang takut akan Tuhan? Yang tahu Tuhan dan diri kita sendiri, tak perlu menghakimi orang lain toh. Yang tahu adalah kita dan Tuhan. Kenapa kita? Ya karena kita yang menjalani. Ada yang tanya, kalau Bapak gimana? Saya belajar untuk menjadi orang yang takut akan Tuhan. Dan saya terus melakukannya. Mungkin ibarat murid, nilainya belum cum laude kalau mahasiswa. Nilainya belum sempurna, tapi saya terus belajar. Dan kemarin saya katakan, kalau mau tidur, saudara, ada 3 langkah kan? Langkah pertama adalah, dosa kesalahan apa ya yang kuperbuat hari ini? Renungkan. Dan mohon pengampunan Tuhan, bertobat. Lalu yang kedua, saya ajakkan, itu yang saya lakukan. Perbuatan baik apa ya yang sudah saya lakukan hari ini? Itu sebelum tidur. Ada enggak? Jangan-jangan tidak ada. Ada, oh ada. Bagus kalau ada. Dan yang ketiga ini yang penting. Tidak hanya ingat tadi ada salah apa, dosa apa, atau sudah berbuat baik apa. Tapi yang ketiga, sebelum tidur, apa ya yang harus diperbaiki untuk hari esok, supaya tak hanya makin tua, tapi makin baik, makin dewasa iman. Nah, jadi saudara, menjadi orang yang takut akan Tuhan, tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba lalu kita sempurna, tidak. Tapi niat dari ini saya lakukan itu. Mari kita lakukan. Niat dari ini kita perbaiki hidup kita untuk makin baik. Dan kalau itu dilakukan, Mazmur 112 ayat 1-7, utamanya ayat 6-7 dikatakan, takkan goyah untuk selama-lamanya orang benar itu. Takkan goyah. Dia akan menghadapi pergumulan, kesulitan, persoalan, tapi tak akan goyah. Dia menghadapi banyak penderitaan, tapi tak akan goyah. Dia juga pernah sakit dan mungkin cukup parah, tapi tak akan goyah. Keluarganya juga biasa, ada yang sakit, ada yang punya pergumulan, tapi tak akan goyah. Janji Tuhan ya dan amin. Dan hari ini saya mengajak, ayo kita belajar
Ayo bersama-sama kita belajar menjadi orang yang takut akan Tuhan, orang yang benar, orang yang mendengarkan perintah Tuhan, orang yang mau berbuat baik, dan orang yang diberkati. Ya, itulah sebabnya saudara. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah supaya kami tak hanya menjadi orang yang beragama, tapi orang yang beriman, orang yang takut akan Tuhan, orang yang mendengar sabdamu, merenungkannya, bahkan melatih dalam diri setiap hari untuk lebih baik lagi, lebih baik lagi di dalam kehidupan dan iman. Sehingga kami tak hanya makin tua, tapi makin dewasa iman. Berkatilah kami semua pecinta RHI dengan pergumulan kami, semoga kami dimampukan menjadi orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih ya Allah. Tolonglah kami demi Kristus